Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu menolong dan melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami dapat bangun dalam kondisi yang baik dan sehat. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan terlebih, tolonglah kami agar mampu melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah wujudkan mimpimu melalui tindakan. Bacaan diambil dari surat 2 Korintus 3 ayat 12. Demikian sabda Tuhan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Suatu hari, seorang ilmuwan bertanya kepada guru agamanya, "Pak, apakah inti penting dari agama?" Guru agamanya menjawab, "Jangan melakukan segala dosa, sebaliknya jalankan semua amal dan kebaikan." Ilmuwan itu menganggap bahwa itu adalah jawaban yang biasa-biasa saja. Apa yang Bapak katakan itu terlalu sederhana. Anak berusia 3 tahun pun tahu dengan jawaban seperti itu, kata si ilmuwan. Kemudian sang guru berkata lagi, "Memang anak kecil juga akan mengerti, tetapi orang tua yang telah berusia 80 tahun belum tentu bisa melakukannya." Saudara yang terkasih, banyak motivator, buku-buku laris dan seminar yang memberikan kita tips atau penjelasan bagaimana menempuh jalan sukses. Namun akhirnya hanya sebagian kecil saja orang yang benar-benar merasakan hasilnya. Mengapa bisa demikian? Karena kita seringkali hanya sebatas membaca dan tahu, tetapi tidak berlanjut untuk melakukannya dan bertindak secara nyata. Hampir setiap minggu kita datang beribadah di gereja atau mendengar firman Tuhan melalui berbagai media sosial. Namun hidup kita tetap tidak mengalami kemajuan rohani. Hidup tetap bergelimang dalam dosa dan tidak ada perubahan sama sekali. Mengapa bisa demikian? Karena kita terkadang hanya sekedar tahu, namun tidak melakukan firman Tuhan yang kita dengar itu dalam tindakan nyata sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, Benyamin Disraeli pernah berkata, "Tindakan tidak selalu membawa kebahagiaan, tetapi tidak ada kebahagiaan tanpa tindakan." Berapa banyak kita mendengar seorang ingin kaya, terkenal, pintar, tetapi mereka tidak melakukan apa-apa. No action, talk only. Segudang ilmu dan pengetahuan tidak akan berguna bila kita tidak pernah menggunakannya. Saudara yang terkasih, tindakan nyata selalu lebih efektif dan membuat kita memiliki kemampuan yang lebih daripada orang-orang yang hanya mempelajari teori saja. Jadi, apa yang menjadi impian kita hari ini? Apa yang menjadi tujuan hidup kita? Bergeraklah dan mari lakukan sesuatu untuk mencapainya. Jangan biarkan tujuan hidup kita hanya tinggal impian dan kenangan saja, hanya karena kita tidak berbuat apa-apa. Orang yang tidak berbuat apa-apa tidak boleh mengharapkan apa-apa juga. Saudara yang dikasihi Tuhan,
melakukan atau menerapkan apa yang kita dapatkan akan jauh lebih efektif daripada kita hanya sekedar tahu tetapi tidak melakukannya. Milikilah karakter untuk mau bertindak, jangan malas gerak atau mager. Karena untuk mewujudkan apa yang menjadi impian haruslah disertai dengan tindakan nyata. Demikian halnya dengan iman. Tidak hanya tahu secara teori, tetapi harus disertai dengan tindakan nyata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Berilah kami hikmat agar kami tahu apa yang harus kami lakukan untuk mewujudkan impian kami. Berikan kami semangat dan kemampuan agar kami mau dan mampu bertindak untuk mewujudkan apa yang menjadi impian dan harapan kami. Tuhan yang penuh kasih, kami ingin serahkan untuk aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam pimpinan-Mu. Kami memohon kiranya Tuhan yang akan menyertai dan memberkati kami. Saat ini kami juga berdoa untuk mereka yang mengalami sakit. Kiranya Tuhan yang menjamah, berbelas kasihan, dan Engkau yang menyembuhkannya. Untuk mereka yang frustasi dan hilang semangat, kiranya Tuhan yang menolong, agar mereka pun juga bangkit dan bersemangat kembali. Untuk para pemimpin bangsa kami, kiranya Tuhan berikan hikmat-Mu, agar mereka dapat memimpin bangsa kami dengan baik dan bijaksana. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan dan renungan pada pagi hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.